Perkenalkan, nama saya Celsa Masela dari kelas 5T7 dengan IMBO 2094144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas materi 7 yang telah dibuat oleh kelompok kami, kelompok 6, Artificial Intelligence, dengan judul peramalan stok alat tulis di kantor dengan menggunakan double smoothing. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Celsa Masela, kemudian ada Hendriko Pakpahan, ada Bitna Ivanina Sega, dan yang terakhir ada Valen Ramudans. Kita masuk ke penjelasan terkait program. Yang pertama adalah pendahuluan. Peramalan adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis yang tersedia. Salah satu metode peramalan yang populer adalah double exponential smoothing, yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Metode ini efektif dalam peramalan data yang memiliki tren tetapi tidak terpengaruh oleh musiman yang kuat. Proyek ini bertujuan untuk membuat program peramalan stok alat tulis menggunakan metode double exponential smoothing berdasarkan data historis yang tersedia. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari proyek ini ada 2 poin. Poin yang pertama, menerapkan metode double exponential smoothing dalam pemrograman untuk melakukan peramalan stok alat tulis. Kemudian poin yang kedua, menghasilkan peramalan jumlah stok untuk bulan ke-6 berdasarkan data historis selama 5 bulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah teori dasar. Metode double exponential smoothing atau double exponential smoothing adalah teknik peramalan yang menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini keterangannya, ST ditambah M sama dengan nilai ramalan untuk M periode ke depan, kemudian M adalah jarak periode yang akan diramalkan, kemudian XT nilai aktual periode keempat, dan ST nilai smoothing periode ke T, dan A konstanta smoothing 1/M. Kemudian yang keempat adalah metode. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama bahasa pemrograman Python, dan yang kedua IDE atau Python environment seperti Jupyter, Notebook, PyCharm, atau Terminal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendriko Pakpahan dengan NIM 220-24146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Data penjualan toko selama 5 bulan. Dengan tabel bulan pertama data aktualnya 100 atau penjualannya 100. Bulan kedua penjualan 90. Bulan ketiga penjualan 95. Bulan keempat penjualan 80. Bulan kelima penjualan 110. Dan kita akan mencari untuk bulan ke-6 dengan alfa 0,5. Ketiga, algoritma. Langkah-langkah perhitungan peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi data di kode stok alat tulis untuk 5 bulan. Kedua, masukkan nilai alfa di kode program dari pengguna. Ketiga, hitung peramalan pertama berdasarkan stok bulan pertama. Keempat, lakukan peramalan untuk setiap bulan berikutnya hingga bulan kelima menggunakan metode double exponential smoothing. Yang kelima, gunakan nilai AT dan BT untuk memprediksi stok bulan ke-6.
Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valen Lawrence dengan NIM 2204150 dari kelas 5T7. Sini saya akan menjelaskan untuk bagian programnya. Program yang sudah dibuat oleh kelompok kami yaitu program peramalan stok unit alat tulis di kantor. Saja ke penjelasannya. Sini yang pertama ada import untuk pembuatan tabel yang akan dibuat pada bagian di bawah. Saya akan dijelaskan sebentar. Selanjutnya ada depth double exponential smoothing dengan parameter data dan alpha. Di sini adalah untuk inisialisasi variabel untuk melakukan peramalan. Lanjut, di sini juga terdapat proses untuk inisialisasi data pertama, yang di dalamnya ada S double A dan B. Untuk single smoothing, untuk double smoothing, dan untuk A-nya dan untuk B-nya. Selanjutnya di sini juga terdapat for yang di dalamnya itu kita menghitung simple smoothing. Di sini ini mengikuti rumus yang ada untuk menghitung simple smoothing. Dan selanjutnya di sini juga terdapat double smoothing. Ini adalah rumus untuk menghitung double smoothing. Masukkan ke program. Selanjutnya di sini kita menghitung AT dan BT-nya. Ini rumus-rumusnya sudah dimasukkan di sini. Setelah kita melakukan proses hitung, selanjutnya di sini kita lakukan yaitu untuk memprediksi bulan ke-6 atau kasus yang kita cari. Itu kita akan memprediksi bulan ke-6. Di sini forecast sama dengan A dalam kurung min 1 ditambah B min 1 dikalikan dengan 1. Itu merupakan rumus peramalannya. Ini forecast. Dan di sini return kembalikan nilainya. Forecast simple single smoothing dan double smoothing. Selanjutnya A dan B. Si return untuk mengembalikan. Dan di sini juga terdapat contoh data stok alat tulis. Nah, di sini data untuk alat tulisnya. Ini ada 100, 90, 95, 80, dan 110. Ini merupakan data pada bulan pertama, data pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita cari yang ke-6, di sini belum ada, jadi kita akan mencarinya sebentar. Dan di sini alpha yang kita tentukan atau alpha yang kita atur yaitu 0,5. Di sini 0,5 karena peraman mesti menggunakan titik. Selanjutnya di sini kita menghitung prediksi bulan berikutnya yaitu dengan single smoothing, double smoothing, AB sama dengan double exponential smoothing. Itu dan parameternya data stok alpha. Selanjutnya itu pembuatan tabel yang kita import tadi, karena jika tidak import tabel tidak akan bisa dibuat. Di sini kita melakukan print, keluarkan di outputnya sebentar yaitu data stok alat tulis dan hasil perhitungan. Di sini tabel datanya buat, dan di sini di bawahnya kita mengisi tabel data dengan data stok yang ada di sini. Di bulan pertama hingga ke-6. Namun ke-6 itu diisi dengan kosong. Data 1 sampai data 5 yang ada di sini. 6 kosong karena 6 akan kita isi dengan hasil ramalan. Selanjutnya kita mengisi kolom smooth tunggal atau ST yang prediksi untuk bulan ke-6. Nah, ini sudah mengisi kolom yang ke-6 untuk bulan yang ke-6 dengan hasil prediksi. Ini untuk header atau bagian atas tabelnya saat output sebentar. Dan di sini untuk mengatur agar data-datanya berada di tengah. Selanjutnya yang terakhir kita menampilkan prediksi jumlah stok untuk bulan ke-6 dengan yang akan di outputnya yaitu prediksi jumlah stok untuk bulan ke-6 sama dengan hasilnya yang kita dapat di sini unit. Jadi sebentar hasilnya akan muncul di output untuk bulan ke-6 dan hasilnya di sini dan lanjut unit. Untuk lebih jelasnya hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya.
itu data stok alat tulis, kemudian ada tabel. Ini lakukan import tadi untuk membuat tabel ini agar bisa dibuat, dan hasil dari perhitungan menggunakan double exponential smoothing, prediksi yang didapat pada bulan ke-6 yaitu 105,62 unit. Sekian penjelasan dari programnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Bertrand Vanwazega dengan NIM 22024-147. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari implementasi program atau lanjutan dari yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Yang mana di sini ada satu untuk kode program. Di sini ada kode program, dapat dilihat praktiknya dari teman saya yang akan melakukan praktik dan juga sedikit penjelasan di bagian kodenya. Kemudian untuk penjelasan kodenya adalah inisialisasi. Yang pertama, inisialisasi data stok. Program ini memulai dengan data stok alat tulis selama 5 bulan. Data ini digunakan sebagai input peramalan. Nah, di sini untuk datanya 5 bulan itu ada di sini di baris ke-35, data stok untuk 5 bulan. Kemudian yang kedua adalah input nilai alpha. Pengguna diminta memasukkan nilai alpha yang merupakan faktor smoothing. Nilai ini menentukan seberapa bobot yang diberikan pada data aktual dibandingkan dengan peramalan sebelumnya. Untuk nilai alpha ada di baris ke-36. Kemudian peramalan pertama. Peramalan bulan pertama dianggap sama dengan nilai stok di bulan pertama. Sini untuk melakukan peramalan di bulan pertama, dia ada di bagian sini. Ini baris ke-15. Smoothing tunggal. Nah, di sini untuk menginisialisasi data pertama untuk S1, S2, nilai AT dan nilai BT. Kemudian proses peramalan. Program menggunakan rumus double exponential smoothing untuk menghitung peramalan dari bulan kedua hingga bulan kelima. Nilai peramalan disimpan sebagai referensi untuk bulan berikut. Nah, untuk memprosesnya adalah di sini pertama memasukkan nilai smoothing atau S1 dengan rumus alpha dikali data aktual ditambah 1 dikurang alpha dikali S1 atau S petik 1 smoothing tunggal. Kemudian masuk ke smoothing ganda, dimana dengan rumus alpha dikali S single ini dari nilai di smoothing pertama, terus ditambah dengan 1 dikurang nilai alpha dikali S double, nilai dari S1. Untuk mencari nilai S2 diambil nilai dari S1, kemudian untuk mencari S3 diambil nilai dari S2, dan seterusnya. Kemudian masuk ke penghitungan AT dan BT. Untuk menghitung nilai AT adalah 2 dikali hasil dari smoothing pertama dikurang hasil dari smoothing kedua. Kemudian untuk mencari nilai BT adalah nilai alpha dibagi 1 dikurang nilai alpha dikali hasil smoothing pertama dikurang hasil smoothing kedua. Kemudian maka akan didapat A5 atau A di bulan 5 dan B di bulan 5. Kemudian untuk memprediksinya, nilai di bulan 6 smoothing pertama dilakukan dengan rumus A1 ditambah D1. Maksudnya di sini A5 ditambah B5, nilai di A ke bulan 5 ditambah dengan A ke bulan 5 dikali dengan 1, maka akan mendapatkan hasil untuk bulan yang ke-6. Kemudian ada pembuatan tabel hasil peramalan disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan data stok aktual, nilai peramalan dan parameter lain yang terlibat dalam perhitungan. Sini untuk membuat tabelnya ini baris 51 sampai baris 57. Sini ada bulan untuk leader, data stok, nilai peramalan, nilai S2, nilai AT, nilai BT. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan adalah berikut. Hasil peramalan akan berbeda tergantung nilai alpha yang dimasukkan oleh pengguna pada kode yang dibuat. Misalnya pada kasus ini kita akan mencarinya dengan alpha 0,5, maka hasilnya menunjukkan prediksi stok untuk bulan ke-6. Tabel hasil menunjukkan semua gunakan dalam peramalan. Semakin tinggi nilai alpha, semakin besar pengaruh data terbaru terhadap hasil peramalan. Hal ini penting untuk mempertimbangkan saat memilih nilai alpha yang tepat, tergantung pada karakteristik data yang dinamis. Sini ada hasil program. Bulan pertama data aktual adalah 100, kemudian nilai peramalan pertama 100, peramalan kedua 100, nilai AT 100, nilai BT 0. Kemudian bulan kedua data aktual 90, nilai peramalan 95, peramalan kedua 97,5, nilai AT adalah 92,5, nilai BT adalah min 2,5.
Untuk bulan ketiga data awal atau data aktual 95, peramalan pertama 95, peramalan kedua 96,25, peramalan ketiga 93,75, dan maksudnya nilai AT adalah 93,75, nilai BT adalah negatif 1,25. Kemudian untuk bulan keempat adalah data aktual 80, nilai peramalan pertama 87,5, peramalan kedua 91,875, nilai AT 83,125, nilai BT negatif 4,375. Kemudian untuk bulan kelima data aktual 110, peramalan pertama 98,75, peramalan kedua 95,3125, nilai AT 102,1875, nilai BT 3,4375. Dan untuk dicari adalah bulan ke-6. Nah, di sini untuk prediksinya atau peramalannya karena belum ada data aktual, didapat dari sini nilai AT ditambah dengan nilai BT, maka akan mendapatkan hasil 105,625. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode double exponential smoothing, dapat disimpulkan bahwa double exponential smoothing efektif digunakan untuk peramalan data yang memiliki tren seperti total tulis yang fluktuatif tetapi tidak terpengaruh oleh faktor musiman. Nilai alfa sangat mempengaruhi hasil peramalan. Semakin besar nilai alfa, semakin besar pengaruh data terbaru terhadap peramalan. Oleh karena itu, pemilihan alfa yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat. Program berhasil memprediksi jumlah stok alat tulis untuk bulan ke-6 dengan menggunakan data historis dari bulan-bulan sebelumnya. Hasil prediksi menunjukkan bahwa dengan alfa 0,5, prediksi stok di bulan ke-6 adalah X unit. Hasil dapat dilihat pada program yang mana tadi hasilnya adalah 105,62 unit. Kemudian yang berikut, metode ini memberikan hasil yang mudah dipahami dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data stok, terutama untuk bisnis yang membutuhkan perencanaan inventarisasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, metode ini dapat diandalkan untuk peramalan stok jangka pendek dan menengah, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyesuaikan data yang memiliki tren atau pola musiman yang lebih kompleks. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait implementasi data dan juga sedikit penjelasan terkait pelatihan. Terima kasih.